Suwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Saat ini saya berada di Tugu, Yogyakarta. Kita lanjutkan kembali tentang Serat Gatholoco. Sekarang sudah bubuh ketiga. Bubuh ketiga ini berisikan 70 bait dengan dilantunkan berirama sinom. Baik, kita lanjut dari bait pertama sampai dengan bait ke-7. Gatholoco menanyakan, karena cerita kemarin kita berisikan bahwa Gatholoco akan memberikan teka-teki. Teka-teki itu berupa dalang, wayang, kelir, blencong, mana yang lebih tua? Jawablah teka-teki ini. Apabila kalian nyata pandai, pasti akan tahu mana yang lebih tua. Ahmad Arif segera menjawab, layar. Jelas layar lebih tua sendiri. Sebelum adanya dalang dan wayang dan blencong dipasang, kelir lebih dulu sebagai pelambang 4 penjuru mata angin, arah atas, bawah, tengah, kiri, kanan. Jadi 4 penjuru mata angin. Makanya kelir disebut lebih tua. Abdul Jabar berkata lantang, Ngarif, kamu salah. Jawabanmu itu keliru. Menurutku yang lebih tua adalah dalang. Adanya kelir dan wayang serta yang memasang blencong itu adalah dalang. Wayang buatan dalang, makanya lebih tua sendiri. Tiada yang menyamai keberadaan dalang tersebut. Bahkan yang menjalankan wayang, baik buruk kalah menang, tak lain adalah Ki Dalang. Abdul Manaf menyaut, pelang. Jawaban kalian itu salah. Sama-sama tidak memahami, tidak bisa menjelaskan. Padahal teka-teki itu mudah, remeh, gampang dijawab akal. Tidak perlu susah mikir. Yang paling tua adalah wayangnya. Seumpama ada orang nanggap wayang, 3 bulan sebelumnya sudah bilang kalau nanggap wayang. Jadi wayangnya belum ada, dalangnya belum ada, sudah dikatakan bahwa pertunjukan akan mengadakan pertunjukan wayang. Ketika wayang, dalang, kelir belum hadir, sudah dikabarkan nanggap wayang itu tua. Makanya wayang tua sendiri. Gatholoco menjawab, kalian semua salah. Menurutku blencong luwih tua. Walaupun semua sudah siap, kalau tempatnya masih gelap, masih tidak bisa berjalan. Ketika blencong nyala, maka semua tampak dan baru bisa dijalankan. Oleh karena itu, blencong lebih tua. Di sini Gatholoco ingin menyatakan bahwa kelir atau layar itu adalah raga manusia, wayang itu suksma sejati, dalang adalah atma atau roh pancaran dari ilahi, sedangkan blencong adalah manifestasi dari ilahi sendiri. Berkehendak mengadakan seluruh ciptaan ini. Maka dari itu, blencong memberi terang kepada dalang, dalang memberi kesadaran pada wayang, sedangkan kelir
hanya menjadi wahana terjadinya seluruh cerita yang dikisahkan. Nah, di sini dikatakan bencong adalah percikan dari sang hidup sendiri. Sedangkan gamelan, niyogo, penonton, ibaratnya objek kenikmatan duniawi. Tergantung pada dalang. Kalau dalang itu punya kesadaran yang tinggi, maka dia akan memutuskan mengerjakan secara apik dan segera berusaha merampungkannya. Sedangkan kalau kesadarannya belum tinggi, dia akan terjerat oleh proses pewayangan sehingga kehabisan waktu untuk menceritakannya secara bagus. Jadi kita lihat kalau dalang itu dalang yang bagus akan segera menyelesaikan kisahnya dengan bagus. Tapi kalau tidak, ya terus berkelanjutan. Nah, di sini dimaksudkan jika orang itu tidak mempunyai kesadaran, maka akan terjerat dalam proses kelahiran dan kematian kembali yang terus berulang. Nah, sedangkan diceritakan semua ini bergantung dengan yang nanggap. Maka dari itu, yang nanggap sering disebut kiai sepi. Kiai sepi ini digambarkan adalah alam semesta. Keberadaannya seakan-akan tidak ada, tapi nyata tergelar. Nah, dalang pun itu harus menuruti oleh kiai sepi. Jadi kita sendiri itu semua terikat oleh hukum alam semesta. Kiai sepi seolah tidak ada, tapi keberadaannya tergelar nyata. Dia langgeng juga, dia tidak bisa ditambah dan dikurangi. Nah, dia memiliki kesadaran sendiri, yaitu alam bayangan Brahman. Di atas semua itu ada Kiai Urip. Kiai Urip itu adalah Brahman yang mutlak, sumber abadi kehidupan dan inti dari semua makhluk, mutlak dan absolut. Di sini Gatholoco tidak mengajarkan ilmu sejati kepada mereka yang terjerat konsep agama hanya di kulit, bahwa Tuhan tercabut dari manusia. Tuhan dan manusia pribadi yang berbeda. Tuhan di langit, sedangkan manusia di bumi. Konsep ketuhanan yang sangat membelenggu, tradisional walaupun sudah dianggap modern. Konsep inilah penghalang manusia mencapai tingkatan kesadaran yang tinggi. Mereka semua harus ketakutan dan dengan yang tanpa beralasan seperti fobia akan kuasa tandingan Tuhan dan iblis, sehingga disebutkan dengan pemilihan ini Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari iblis, ini ajaran Tuhan, ini ajaran iblis. Ketahuilah, ajaran iblis tidak ada. Yang ada hanya berasal dari egoisme keserakahan manusia. Nah, disinilah Gatholoco mengajarkan bahwa kita semua berasal dari satu yang tunggal. Pupuh ke-17 sampai 18. Manusia yang terjebak keberagamaan kulit seperti yang berdialog dengannya, tak ubahnya seperti lintah, tak punya mata dan telinga. Pekerjaannya hanya menghisap darah semata. Mereka hanya membuat harmonisasi kehidupan timpang karena hanya menuruti kitab tanpa mengetahui makna sesungguhnya, hanya untuk kesenangan duniawi. Mereka kira dengan menghisap darah mereka sudah melakukan pekerjaan besar dan benar di mata Tuhan. Mereka telah mengerjakan pekerjaan yang agung dan sudah sepatutnya, walau harus menumpahkan darah. Begitu kenyang mereka puas dan tidak lagi bergerak untuk menelaah apa yang sudah dilakukan ini, apakah sudah benar atau salah di mata Tuhan. Tanpa disadari mereka telah berbuat dosa.
dengan menelan mentah-mentah kata-kata kitab suci tanpa dikupas lagi, menuruti dalil tanpa mendalami intisari, padahal suara nurani mereka terus berontak mengabarkan arti yang sesungguhnya. Berbeda dengan manusia ilahi seperti Gatholoco. Mereka manusia yang merasa memiliki pribadi sendiri adalah terpisah dengan Tuhan, sesungguhnya adalah pencuri. Karena mereka klaim memiliki pribadi sendiri yang terpisah. Mereka bermain dengan ilusi dalam keyakinan mereka. Pribadi ini diciptakan Tuhan. Mereka tidak punya hak memiliki pribadi, memiliki aset sendiri, walau itu pinjaman. Gatholoco menegaskan bahwa semua ini adalah investasi dari Tuhan, bukan terpisah. Ini semua milik otonom, bukan milik otonom manusia. Jika manusia mengakui mataku, telingaku, badanku, jelas mereka adalah klaim palsu dan disebut pencuri. Kita lanjutkan bait ke-29 sampai 31. Gatholoco menggunakan bahasa tertingginya, bahasa kesadaran tertinggi maksudnya di sini. Jika mereka tetap meyakini keterpisahan pribadinya dengan Brahman, berarti mereka tidak mengikuti perintah dan petunjuk sejati Brahman tentang dalam yang tertuang di dalam seluruh kitab suci. Jika ilusi tetap sulit disingkap, maka intisari hukum alam yang bekerja. Oleh karena itu, hilangkan ilusi kalian hingga hilang bahwa kalian itu berbeda dengannya. Kembalikan seluruh pengakuan itu kepada yang punya. Kembalikan kesadaran kalian. 38. Tiga guru membentak sambil menuding. Kamu gila. Gatholoco memang menjawab, ya benar, memang gila. Jika bertemu orang sepertimu, aku takut ketularan. Tidak punya mata, telinga, pengetahuan kalian hanya tentang zakat fitrah saja. Kemudian tiga guru, nyata kamu anak jalang. Ucapanmu tidak keliru. Bapak, ibu, kakek, maaf. Ketiga guru menyatakan, nyata kamu anak jalang. Gatholoco menjawab, ucapanmu tidak keliru. Bapak, ibu, kakek, buyutku semua telah mati. Jika sudah sampai pada saatnya, pasti berpulang ke asalnya, semua hilang. 40. Kukira kalian itu lahir dari acap besi, berwujud tanpa nyawa, karena terlihat kalian tidak mempunyai budi. Tiga guru menjawab, turuk yang aneh. Artinya sebetulnya dalam Jawa itu dasar lahir dari vagina ibunya. Gatholoco bilang, aku sangat berterima kasih pada kalian karena kalian bertiga mengumpati aku dan ibuku. Kalian telah berani menunjukkan dari mana aku terlahirkan. Tetapi aku sendiri tidak yakin pasti apakah aku terlahirkan dari vagina ibuku. Hanya yang aku jadikan pegangan kesaksian tetangga kanan kiri berikut bapak ibu yang mengakui telah memperanakan aku. Keduanya aku junjung tinggi. Akan tetapi di dalam hati sesungguhnya aku tidak berani bersumpah. Hanya bapak dan ibuku yang tahu dengan pasti dari mana aku terlahirkan. Akan tetapi sekarang yang kalian yang baru saja bertemu denganku telah berani menyatakan bahwa aku terlahir dari vagina ibu. Jika memang kalian tahu pasti di manakah rumah ibuku, lantas siapa namanya, serta berapa ukuran vagina ibuku. Jika tidak bisa menjawab, nyata kalian telah bersaksi palsu.
Ketahuilah, sungguh aku tidak ragu bahwa wujudku ini berwujud dengan sendirinya, dan tiada tandingan. Allah tidak menciptakan aku, sedangkan adanya ragaku memang buatan yang agung. Saat di alam dunia ada di tengah-tengah bumi, manakala buat raga kalian sewindu setahun 12 bulan 7 hari, pendak sepasar malam dan siang 1 jam 60 menit, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Bukunya hanya 30. Ragaku memiliki bentuk. Kalian sudah berani menghina, makanya ketahuilah dan sadarilah sekarang juga. Ini maksudnya Gatholoco memberikan konsep penciptaan manusia, biar orang-orang itu menyadari dari mana asalnya atau sangkan paraneng dumati. Badanku bisa rusak, hidupku abadi, semua gerak tubuhku Rasulullah yang menghiasi, karena aku kekasihnya sebagai tempat mengabdi bagi semua sifat baik dan buruk dari sukma, menghidupi segalanya dalam satu kesatuan. Ya aku, ya Allah, ya Muhammad. Tiga guru langsung kamu berani mengakui kesatuan wujud dengan Tuhan, apa kuasamu? Gatholoco menjawab, menyadari menjadi leburnya dengan izin dan kehendak Maha Suci, aku sendiri tak kuasa apa-apa. Ragaku wujud suksma yang widi, yang terlihat, bertindak atas kehendak yang widi sendiri, mampu pula beraktivitas. Muhammad yang memiliki pengucapanku, penglihatanku, penciuman, pendengaran, lesan, pribadi diri, semua itu milik Rasulullah. Rasulullah di sini diartikan atma. Aku tidak punya apa-apa, hanya perasaan yang menjadi milikku. Itu jika mendapat kasih dari yang widi. Jika tidak mendapatkan kasih dari yang widi, milikku hanyalah sepi. Arti kata sepi ini adalah kosong atau suwung, tidak ada apa-apa, bagaikan saat aku belum menjadi, tetap kosong, tak mengetahui apa-apa. Abdul Jabbar bilang, kamu mengakui wujudmu adalah wujud yang suksma, padahal ragamu itu bisa rusak dan celaka, tidak utuh abadi selamanya. Gatholoco menjawab, yang rusak itu badan yang berasal dari bumi, yang terselimuti wujud. Dan Tuhan, aku yang maha mulia, tidak bisa rusak dan celaka. Yang langgeng dan sesungguhnya surga mulia itu sendiri. Abdul Jabbar berkata, jika demikian kamu ini mengetahui takdir yang agung yang belum terjadi. Gatholoco menjawab kembali, bahkan aku bisa membuat takdir yang bakal terjadi pada diriku. Telah aku tetapkan sendiri pada saat hari ini aku duduk bertemu kalian. Nanti aku akan buat takdir lagi yang belum terjadi untuk besok dan kelak, supaya jangan salah sehingga tidak kurang dan tidak lebih. Kalau salah bisa merusak kitab sastra angka, karena jika sampai merusak gulungan kitab, aku sangat kutakutkan adalah aku dimarahi oleh juru tulis, atau di sini alam semesta. Makanya aku selalu hati-hati dalam membuat takdir, jangan keliru. Abdul Jabbar bilang, yang belum kamu jalani, untung celakamu. Besok apa? Di manakah kuburmu? Gatholoco menjawab,
Kuburku telah aku bawa setiap hari ke dalam kehidupan, serta aku tahu batas usiaku jika sudah dekat ajal. Dalam 12 hari baru memilih jam dan saatnya. Membuat takdir itu, atau yang namanya membuat takdir untuk diriku sendiri, mungkin kurang lebihnya sulit membuat seimbang. Sebaiknya setiap hari dalam membuat takdir itu dalam pikiran yang bahagia, sehingga hasilnya nanti seimbang, tidak sulit dan tidak mudah ingkar janji. Abdul Jabbar berkata, bagaimana dengan takdir yang widi yang belum terlaksana? Gatholoco menjawab, itu ketetapan yang widi, bukan ketetapan dariku. Allahku setiap hari membuat takdir untukku, menuruti semua kehendakku. 3G, 3 guru menjawab, Gatholoco, nyata kamu kesurupan setan. Gatholoco bilang, benar, tidak salah. Saat aku belum wujud di dalam alam samar, setanku belum bisa pisah dari ragaku. Setan berasal dari putih, bibit semua manusia atau sperma di sini. Wujudnya pertama kali, asalnya berwarna putih. Kalau belum tahu, ya itulah asalku dari bapakku. Hingga aku harus lebur dan sesungguhnya berasal dari kama petak atau sperma. Tetapi kalian berasal dari kama ireng hingga buntu tanpa akal dan nalar. Abdul Manaf, Ahmad Ngarib dan Jabbar, kalau setuju kita bunuh saja orang ini. Jika masih hidup tak urung merusak syariat Rasulullah. Orang ini merusak agama, bikin sepi masjid. Gatholoco menjawab, segeralah tusuk aku. Pertama, kamu hanya bisa menusuk tubuh fana ini. Yang kedua, hanya bisa menusuk bangkai. Hutang apa aku pada kalian hingga kalian mau membunuhku? 3 guru menjawab, biar puas hati kami, karena kamu telah merusak syariat. Gatholoco berkata, syariat itu tidak bisa dirusak. Nah, di sini artinya syariat adalah hukum alam, sudah menjadi ketetapan yang widi. Kalau syariat itu diciptakan manusia, itu sesungguhnya yang dinamakan manusia perusak syariat. 61. Sedangkan masalah agama terserah kepada pribadi masing-masing. Walau agama dari Cina, jika mantap lahir batin pasti diterima. Agama kalian itu agama sombong. Agamaku yang suci, yaitu disebut agama rasa. Arti kata agama rasa adalah mengikuti rasa hati, rasa tubuh, dan lisan. Itu semua aku turuti. Rasa manis, gurih, pedas, asin, sepet, keset, pahit, getir, semuanya. Kalian agama apa? Lalu 3 guru menjawab, agama Rasulullah. Gatholoco menjawab, pantas kalian tanpa budi, tidak bisa mengamati rasa, asal-usul rasa yang sepi, makanya kalian bingung. Nah, dari sini 3 guru merasa kalah lalu pergi tanpa pamit sambil menggerutu. Ahmad Ngarib bilang, selama hidupku jangan sampai bertemu lagi dengan orang yang tidak benar, manusia yang tidak tahu aturan. Dalam mimpi pun aku benci jika bertemu. Aku akan menghindar, tidak sudi bertemu. Gatholoco yang tinggal di Panburingin merasa telah menang debat. Kata hatinya sangat prihatin betapa banyak manusia yang tidak sadar seperti keong. Aku kira lebih luas pengetahuannya, ternyata mereka masih bodoh dan kurang nalar. Sangat tidak seimbang dibandingkan dengan wawasanku. Belum aku wedar pengetahuanku yang tinggi, kenyataan tidak bisa menjawab. Jika begitu, siapa saja yang ajarkan ilmu tanpa budi itu nyata setan yang menjelma manusia.
Jika benar-benar manusia, pasti akan memahami akan baik dan buruk, tidak mudah menghakimi sesama. Oleh karena itu, harus diingat kepada yang maha memberi kemuliaan hidup. Carilah dia hingga ketemu. Jika bertemu, akan teranglah kesadaran itu. Jika terang artinya hidup, jika gelap itu mati. Orang yang punya nalar itu disebut manusia sejati, manusia unggul, melampaui yang kasar dan halus. Tidak seperti ketiga guru tadi, sangat bodoh, wawasan gelap, nalarnya kurang. Gatholoco segera beranjak melantunkan tetembangan sepanjang jalan dengan suka hati, hanya sendirian saja. Sampai di sebuah tempat, lantas mampir, masuk ke tempat madat, duduk sambil ambil candu, lalu dimakannya. Nah, itulah sedulur, Gatholoco pupuh ketiga berirama sinom. Di sini Gatholoco menyampaikan ilmu kesadaran yang paling tinggi sebetulnya dan sangat riskan, karena kita sudah tahu sendiri, Syekh Siti Jenar sudah pernah meneriakan tentang kesadaran diri, Yesus Kristus sudah pernah meneriakan tentang kesadaran diri, Siddhartha Gautama sudah pernah, Krishna juga sudah pernah, tapi mereka semua malah dihilangkan. Nah, inilah keprihatinan dari Gatholoco yang mungkin juga keprihatinan kita semua sekarang ini. Semua pada memburu keinginan pribadi mereka masing-masing dengan latar belakang agama. Apalagi agama sekarang dijadikan ajang politik, sehingga kering, jadi tidak bisa memberi kehangatan lagi. Maka dari itu, sedulur, di sini ada pesan moral, kita harus kembali kepada kesadaran diri masing-masing agar tidak tersesat dan tidak hanya menguntungkan pihak pribadi masing-masing. Kita semua adalah satu. Di sini kita juga ketahui bahwa diri kita itu adalah permainan wayang. Blencong sendiri itu adalah hati nurani kita, atma kita. Dalang sendiri adalah suksma kita, sedangkan raga kita adalah kelir. Jadi berusahalah kita untuk menjadi dalang yang baik yang diinginkan oleh Kiai Sepi dan Kiai Urip, untuk segera menyelesaikan permainan ini dengan apik hingga tidak perlu terlahir kembali, mengalami kematian kembali yang tidak berkesudahan. Baik sedulur, sampai di sini dulu pupuh ketiga berirama sinom dari serat Gatholoco. Kalau ada salah kata, kata-kata belibet, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sengaja saya mengambil kondisi gambar di saat rame, karena itulah kehidupan kita yang sekarang. Kehidupan yang sudah terlalu sibuk dan dibisingkan oleh keinginan pribadi masing-masing untuk memenuhi kehidupan duniawi. Jadi tetap dukung channel Tubagus Purnama agar bisa kembang dengan like, subscribe, dan komen. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.